Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Prof. Dr. Sukadiono, yang juga Deputi Bidang Pembangunan Kesehatan, Menteri Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bupati Kabupaten Lamongan, Bapak Dr. Yohanur ya. Yoslianur Effendi. Agak susah nama beliau itu. Mohon maaf kalau keliru. Bersama Ibu juga ada Kapolres Dandim, Ketua DPRD yang mewakili Kejaksaan, Pengadilan Negeri Agama, Ketua PCNU, Ketua MUI, Ketua LDI, dan semua perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan bersama seluruh anggota pimpinan daerah, Pak Sodikin, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah bersama seluruh anggota, Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan, Prof. Dr. Abdul Aziz bersama seluruh pimpinan, Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah Lamongan, termasuk di dalamnya Aisyah, baik yang ada di lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa hadir bersama Pak Bupati dan seluruh tokoh untuk Milad Muhammadiyah ke-113 PDM Lamongan dan Milad ke-7 Universitas Muhammadiyah Lamongan, disertai dengan peresmian Dom Umla, Pusat Inkubasi Bisnis, dan Holding Aunkes Lamongan. Sebagai suatu kehormatan, saya menyampaikan selamat atas milad dan peresmian yang membanggakan ini. Jika saya datang ke Lamongan, memang yang selalu hadir dan selalu tampak adalah gembita, syiar, dan semangat keluarga besar Muhammadiyah Lamongan yang nyaris tiada tandingan. Dan itulah yang baru saya tahu dan saya paham kenapa Muhammadiyah Lamongan sering disebut dengan Muhammadiyah Megilan, yang artinya Muhammadiyah luar biasa, Aisyah yang luar biasa, dan tentu juga
Bupati dan Ibu yang luar biasa bersama seluruh jajarannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah Lamongan hari ini, termasuk penertiban aset di dalamnya, adalah bukti dari Muhammadiyah Lamongan bersama seluruh Muhammadiyah di negeri tercinta dalam memasuki milad ke-113. Bukan hanya berretorika, bukan hanya membangun slogan, bukan hanya mengembangkan narasi tentang Islam berkemajuan, tetapi inilah Muhammadiyah dan Islam berkemajuan sebagaimana hadir dan tampak di Lamongan. Dan kali ini kita berada di gedung yang megah ini, yang 1 tahun yang lalu saya melakukan groundbreaking. Tidak saya bayangkan gedung ini seperti megahnya hari ini. Sampai-sampai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Muhammadiyah Sumatera Utara datang ke UMLA ini untuk belajar dan melihat serta mengambil contoh tentang dom universitas yang nanti akan dibangun dan sedang dalam proses pembangunan 2 gedung Muktamar Muhammadiyah di Medan, Sumatera Utara. 1 gedung utama yang akan menjadi tempat Muktamar Muhammadiyah, dan 1 lagi GOR yang juga menjadi gedung untuk khusus Muktamar Aisyah, yang boleh jadi nanti hampir sama dengan gedung yang ada di UMLA ini, yakni Dom Universitas Muhammadiyah Lamongan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di tengah tasyakur bi ni'mah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami PP Muhammadiyah berterima kasih kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah di Indonesia, termasuk di Lamongan tercinta, atas segala pengkhidmatan, usaha, dan pergerakan yang membuat Muhammadiyah, termasuk di dalamnya Aisyah, maju seperti ini. Tidak lain karena pengkhidmatan Bapak Ibu sekalian, dan kami tentu berterima kasih. Tapi kita juga berduka cita pada hari-hari ini karena saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami korban dan terdampak banjir besar yang sekarang terus diusahakan untuk penanggulangan darurat, yang insya Allah sudah mulai membaik, biarpun untuk Aceh masih ada kawasan-kawasan yang masih berat kondisinya, tetapi tampaknya BNPB atau pemerintah pusat dan daerah terus mengikhtiarkan, dan Muhammadiyah selalu berada di garis depan
pada setiap terjadi bencana atau musibah nasional melalui MDMC, Lazismu, MPKU, MPKS, Aisyah, dan seluruh organ yang ada di persyarikatan. Seakan-akan bahwa meskipun tidak kita harapkan pada setiap kali musibah itu terjadi, disitulah panggilan Muhammadiyah untuk hadir meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami derita terdampak korban. Tanggal 15 yang lalu, beberapa hari kemarin, saya bersama tim anggota PP dan juga seorang pengusaha muda, Saudara Hendra Fahmi, terbang ke Aceh, lanjut ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat, memakai private jet milik dia untuk mengkonsolidasi pergerakan kita dalam penanggulangan bencana. Dan alhamdulillah, selain terus sigap, kita membersamai BNPB dan seluruh pihak termasuk TNI dan Polri serta pemerintah setempat. Pada saat yang sama juga ada gerak untuk pengumpulan dana yang terus mengalir melalui persyarikatan kita. Maka saat ini di depan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi juga sebagian sudah dilaporkan oleh Ustadz Sodikin, mari kita yang ada jauh dari ketiga wilayah itu terus berbagi dan peduli dengan cara selain doa dan ikhtiar. Satu diantaranya adalah menyempatkan mengeluarkan sebagian rizki kita dari Allah untuk membantu saudara-saudara kita dengan yang lebih besar dan tidak cukup apa adanya, agar yang terkumpul di pimpinan pusat Muhammadiyah dan wilayah semakin banyak untuk nanti kita pakai program penanggulangan darurat bencana, setelah itu rehabilitasi, dan setelah itu tahap rekonstruksi. Saya percaya panggilan Allah wa anfiqu mimma razaqnakum itu sudah melekat dalam jiwa kita, tanpa harus mendiskusikan, memperdebatkan status kebencanaan, apakah nasional atau lokal. Muhammadiyah harus terus bergerak membantu meringankan saudara-saudara kita dengan harta yang kita miliki, dengan akses yang kita miliki, dan langkah-langkah nyata yang insya Allah derita saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan semakin teringankan dan insya Allah segera berakhir atas izin dan rahmat Allah. Itulah karakter Muhammadiyah, itulah kepribadian Muhammadiyah, dan itulah jiwa Muhammadiyah. Pak Bupati, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah memperoleh sejumlah penghargaan dari berbagai pihak di tanah air maupun dari luar negeri. Kita memperoleh Hidayat Award dari pemerintah Emirat Arab
dan Majelis Hukama Islam Internasional untuk program-program kemanusiaan yang selalu dilaksanakan oleh Muhammadiyah tanpa berpikir secara politik dan berpikir apapun kecuali mewujudkan al-ma'un. Terakhir di bulan yang lalu, Gerak Muhammadiyah itu bahkan memperoleh status emergency medical team dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, di mana Muhammadiyah satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang memperoleh status dan lisensi untuk bergerak di level internasional, dan hanya 2 di Asia Tenggara, yakni Mercy yang ada di Malaysia dan Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Itu penghargaan dan lisensi yang sangat mahal. Setelah Muhammadiyah bergerak bukan hanya di Indonesia, tapi di Rohingya, di Turki, di Palestina, di Filipina Selatan, dan di kawasan lain untuk program-program kemanusiaan tanpa masuk pada arena konflik secara politik. Dan itu wujud dari melaksanakan surat Al-Ghazal ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, ila akhir. Ta'aruf yang kita lakukan bukan hanya bersilaturahmi, bukan hanya berkomunikasi, bukan hanya bertukar pikiran lewat silatul fikri, tetapi langkah-langkah nyata yang dirasakan dan membawa maslahat bagi saudara-saudara kita di negeri tercinta dan di mancanegara. Tentu penghargaan seperti itu tidak perlu membuat kita ujub dan takabur, tetapi tetap tasyakkur binikmah, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kita juga dalam sebuah survei sebuah media ternama di Indonesia, merupakan satu-satunya ormas keagamaan dan kemasyarakatan yang dikategorisasikan sebagai memperoleh kepercayaan tertinggi dengan prosentase 91% dibanding yang lain, di mana dan media ini tidak ada hubungan apapun dengan Muhammadiyah, karena media milik umum, bahkan media yang terafiliasi dengan agama saudara-saudara kita yang lain, tetapi hasilnya adalah Muhammadiyah adalah ormas yang memperoleh tingkat keterpercayaan tertinggi di negeri tercinta. Maka penghargaan dan apresiasi yang objektif ini harus tetap kita rawat, kita jaga secara kolektif bersama, secara jamiah maupun
jamaah agar kita tetap menjalankan tugas dakwah dengan tulus, penuh penghormatan dan wujud dari ibadah kita sebagaimana spirit yang selalu hadir dalam jiwa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, dan hidup kita tidak lain dan tidak bukan hanya diabdikan untuk Allah yang maha segala-galanya. Kita berbuat lewat amal usaha kita, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dakwah kemasyarakatan yang tadi disebut sebagai dakwah yang memberdayakan, membebaskan, mencerdaskan, memajukan. Semuanya itu merupakan wujud dari pengkhidmatan kita dalam manifestasi misi Muhammadiyah, dakwah dan tajdid. Bapak Ibu sekalian, dakwah Muhammadiyah telah dirintis oleh Kiai Dahlan yang membawa perubahan yang luar biasa saat itu. 113 yang lalu, Kiai Dahlan belum memiliki universitas, belum banyak prasarana dan sarana, bahkan mungkin kendaraan pun terbatas, dan dalam suasana serba terbatas. Tapi beliau bersama Nyai Dahlan dan seluruh kader dan sahabat beliau di generasi awal mampu merintis Muhammadiyah sebagai al-harakah ad-dakwah at-tajdidiyah, yakni gerakan dakwah yang membaharu, gerakan dakwah yang membawa perubahan, dan umat yang tertinggal dari pendidikan. Kiai Dahlan mendirikan Madrasah Diniyah Al-Islamiyah sebagai basis dari lahirnya sekolah Muhammadiyah, Madrasah Muhammadiyah, boarding school Muhammadiyah, pondok pesantren modern Muhammadiyah, TK Aba Aisyah, dan seluruh amal usaha pendidikan Muhammadiyah yang arahnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang saat itu sangatlah berat karena umat Islam belum terbiasa dengan lembaga pendidikan yang modern seperti itu. Kiai Dahlan sadar bahwa umat kita juga masih lemah dalam kesehatan akibat dari kemiskinan dan tertinggal dalam bidang pendidikan. Maka beliau bersama Kiai Suja mengajarkan Al-Ma'un selama 3 bulan, lalu melahirkan kesadaran untuk bergerak melahirkan rumah sakit, melahirkan rumah miskin, melahirkan rumah yatim yang dalam bahasa Belanda saat itu disebut dengan Hospital Armenhuis dan Weeshuis, yang sangat aneh saat itu. Tetapi dengan mendirikan 3 lembaga itu, Kiai Dahlan ingin membuktikan pada dunia Islam dan umat manusia bahwa surat yang pendek itu, arwa'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'ruf